saudara-saudara, istilah meta ini memang sangat dikenal. Bahkan di dalam kegiatan meditasi sehari-hari pun ada yang disebut meta bawana, yaitu bermeditasi dengan objek meta atau cinta kasih. Tetapi sesungguhnya di dalam ajaran Sang Buddha, meta ini bukan hanya berdiri sendiri. Meta ini sebetulnya punya teman, punya sahabat, punya kelompok, punya geng. Ya. Apakah sebetulnya kelompok atau geng meta ini? Meta yang disebut cinta kasih ini tentu memiliki tahap-tahap tertentu untuk mendapatkan cinta kasih tersebut. Teman dari meta sebetulnya adalah karuna. Mungkin para bapak ibu jarang mendengar kata karuna. Yang paling sering karunia. Karunia, tapi tidak sama dengan karuna. Walaupun kadang-kadang dalam arti tertentu mirip. Kenapa demikian? Karena karuna ini artinya belas kasihan. Kita melihat makhluk yang lebih menderita, kita melihat pihak-pihak yang menderita, timbul kasihan dan timbul keinginan untuk membantu. Itulah yang disebut karuna. Sehingga mungkin bantuan inilah yang disebut karunia. Mungkin di dalam bahasa yang lain. Tetapi karuna itu sendiri adalah ketika kita melihat orang atau makhluk yang menderita, muncullah keinginan membantu. Hal ini adalah merupakan bawaan manusia, bawaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Satu contoh, Anda melihat kecelakaan di jalan. Pernah lihat kecelakaan di jalan? Pernah? Apa perasaan Anda? Happy? Syukur? Deg-degan? Kaget? Nggak mau lihat? Pet-petan? Pingsan sendiri? Apa yang pengalaman Anda? Kasihan dong? Nggak senang? Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan, aduh aku nggak mau lihat sudah. Lihat otak berceceran, aduh. Padahal otak sapi Anda makan, digoreng. Tapi lihat otak manusia, aduh otak manusia. Tangan putus, pencolotan. Kan kalau putus pertama kan pencolotan, waduh ngeri. Kenapa? Karena muncul rasa kasihan di dalam diri Anda. Lalu kepingin menolong, tapi saking kepinginnya malah nggak kuat lihat darah, pingsan sendiri. Ini karena muncul rasa kasihan. Nah, kasihan atau karuna ini semua orang punya. Bagi yang normal artinya ya. Karena ada juga orang yang sadis. Tapi sadis itu juga lihat-lihat. Mungkin dia sadis sama orang lain, dia sadis sama makhluk lain, tapi belum tentu dia berani kejam kepada anaknya sendiri. Dia belum tentu berani kejam kepada binatang yang dia sayangi sendiri. Karena pernah saya tanya kepada itu tukang jagal ayam itu loh, suka potong ayam. Lalu saya tanya, gimana? Kamu kan pelihara ayam. Kalau ayammu mati, kamu potong juga enggak? Enggak, Bante. Saya kubur. Loh, kenapa? Kasihan. Loh, dia jagal ayam.
pekerjaannya motong ribuan ayam, tapi ayam peliharaannya sendiri kalau mati gak mau makan. Nggak usah jauh-jauh, Anda lah. Anda pergi ke pasar beli ikan lele, ikan mas, gurami. Coba ikan yang Anda pelihara mati, apa tega Anda makan sendiri? Iya loh. Padahal ikan yang mahal. Apakah itu ikan koi? Apakah itu ikan arowana? Apakah Anda pelihara gurami? Kalau itu Anda sayangi, Anda makan rasanya kok nggak tega. Anda kan ngalami itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebetulnya adalah karuna, belas kasihan kepada yang lain. Nah, di dalam Dharma, belas kasihan bukan hanya kepada manusia yang menderita, apakah itu pengemis, apakah orang kecelakaan, apakah orang cacat, apakah orang menderita, orang sakit, tetapi juga kasihan itu kepada makhluk. Kecoa, kepidek, pincang-pincang sudah mencedel. Duh, kasihan nih. Sini saya percepat prosesmu. Tak injek sekalian, unyek-unyek kan meninggal, mati, tewas. Itu bukan kasihan, itu malah tambah kejem. Tapi muncul kasihan. Mungkin juga Anda sudah ngalami, nggak sengaja ngidek kecoa sampai mencedel, kecoanya lompat-lompat, Anda, wis ini tak percepat aja prosesnya, kasihan. Tapi itu rasa kasihan yang muncul. Bahkan kepada binatang Anda bisa kasihan. Ketika melihat binatang yang disembelih, ketika melihat binatang yang kesakitan, Anda bisa kasihan. Jadi karuna ini adalah kepada mereka yang menderita, baik manusia maupun binatang. Kita semua punya. Yang kita tidak semua punya adalah teman meta yang lain, mudita. Mudita ini tidak semua orang punya. Apa itu mudita? Mudita itu simpati. Apa simpati? Berbahagia melihat makhluk lain ikut bahagia. Ini yang kita jarang punya, kecuali kepada orang-orang yang dekat. Anak kita lulus ujian, aduh syukur iso lulus ujian. Itu yang dekat. Tapi kalau anaknya tetangga lulus ujian, kok iso lulus ujian? Oh, anak bodoh nih kayak gitu kok ujian lulus. Loh, dia bahagia tapi kita ada kejengkelan melihat kebahagiaan orang. Maka mudita ini harus dibangkitkan. Kalau karuna kita hampir semua punya, tapi mudita perlu dibangkitkan. Anak bisa beli sepeda motor, laporan, Pak, wah aku kerja sudah bisa beli sepeda motor, syukur. Wah, rezekine Tole memang hebat, iso tuku sepeda motor sendiri. Tapi kalau anak tetangga bisa beli sepeda motor, kok iso? Kerja baru 1 tahun sudah bisa beli sepeda motor. Ini nanti korupsi, nyuri, apa? Sulit untuk mengakui kebahagiaan orang lain. Anak kita dapat pasangan hidup yang ganteng dan cantik. Oh, seneng, syukur, mantuku ayu, mantuku ganteng. Tetangga punya mantu ganteng atau cantik, kok iso? Mesti nganggu magic ini, melet ini mesti. Oh, mantune kok iso ayu, kok mantune bisa ganteng, padahal anaknya aja weleknya kayak gitu. Mesti pelet ini, pakai guna-guna, pakai dukun, pakai apa. Kita tidak suka melihat kebahagiaan orang. Nah,
Oleh karena itu saudara-saudara, kita selain mengembangkan kasih sayang yang disebut karuna, di dalam kehidupan kita beragama, kita hendaknya mencoba membangkitkan mudita cita, yaitu mengikuti kebahagiaan atas kebahagiaan orang lain. Sehingga dulu pernah ada seorang umat Buddha mengatakan, Bante, kan kalau di tempat lain kan ada yang mengatakan, wah, anakku wis lulus ujian, syukur. Ada lagi bahasa yang lain, wah, lulus ujian, alhamdulillah. Lah umat Buddha ngomong apa, Bante? Anumodana. Anumodana bukan berarti aku nemu dana. Anumodana, ikut berbahagia. Jadi begitu anaknya ngomong, Pak, aku sudah bisa beli sepeda motor, anumodana, aku ikut berbahagia karena kamu sudah sukses. Duh Pak, aku dapat calon mantu sing ganteng dan cantik, anumodana. Tetangga bisa beli sepeda motor baru loh, anumodana. TV-nya tetangga lebih gede dari punya kita, anumodana. Ikut berbahagia karena dia bahagia. Ini kita harus latih. Karena itu kita harus sering mengucapkan anumodana itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu melihat orang yang bahagia, anumodana. Ada orang pesta, anumodana. Pesta nggak ngundang kita, anumodana. Ya toh, anumodana. Lah pesta nggak diundang ya ada happy-nya kok. Ya, waktunya bisa untuk nonton sinetron yang hebat-hebat sekarang. Nah, jadi apa saja yang orang lain dapatkan lebih bahagia dari kita atau sama bahagianya dengan kita, ucapkanlah anumodana. Hal ini jelas sekali ketika para biku misalnya menerima dana makan kalau siang hari. Maka biasanya biku-biku membacakan anumodana gata. Gata adalah syair, anumodana ikut berbahagia, sehingga mendoakan semoga dengan kebaikan yang telah Anda lakukan ini membuahkan kebahagiaan sesuai dengan harapan Anda. Itu anumodana gata. Sejak zaman Sang Buddha, anumodana gata ini selalu diucapkan ketika para biku baru menerima persembahan, apakah makanan, jubah dan sebagainya. Nah, ini adalah temannya meta, karuna, mudita. Nah, sekarang meta ini apa? Meta ini sebetulnya cinta kasih baik kepada yang menderita, cinta kasih kepada yang berbahagia, bahkan cinta kasih kepada siapapun dan apapun. Jadi seperti kalau bahasa yang gampang-gampang, karuna itu yang menderita, mudita itu kepada yang bahagia, karuna plus mudita plus lain-lain jadi meta. Cinta kasih kepada semuanya makhluk, manusia, binatang, apa saja. Nah, itu yang disebut meta. Bagaimana itu? Kita bisa mengucapkan, kalau tadi mudita mengatakan anumodana, kalau meta mengucapkan sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Kenapa semua makhluk? Karena kita makhluk. Semoga kita bahagia. Para almarhum dan almarhumah makhluk. Semoga almarhum dan almarhumah berbahagia. Keluarga kita yang masih hidup adalah makhluk. Semoga dia bahagia.
tetangga kita makhluk, semoga dia bahagia. Bahkan lingkungan kita, baik makhluk tampak maupun yang tidak tampak, semoga bahagia. Dengan meta ini sebetulnya kita memancarkan kasih sayang, baik kepada yang bahagia, kepada yang menderita juga, termasuk kepada binatang. Karena pada waktu kita menyebut meta, semoga semua makhluk berbahagia, yang ada di dalam Karania Meta Sutta yang menyebutkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, di situ tidak pernah ada batasan kecuali semoga semua makhluk kecuali walang sangit berbahagia, semoga semua makhluk kecuali tikus-tikus berbahagia, semoga semua makhluk kecuali kecoa berbahagia, semoga semua makhluk kecuali semut berbahagia, semoga semua makhluk kecuali cicak berbahagia, semoga semua makhluk kecuali musuh-musuh saya berbahagia, semoga semua makhluk kecuali si A, si B, si C berbahagia. Tidak ada perkecualian, baik yang kita benci, baik yang tidak kita kenal, tidak ada kita kecualikan. Semoga semua makhluk kecuali yang tidak saya kenal berbahagia, tidak ada. Jadi dengan meta ini sebetulnya siapa saja kita pancarkan kasih sayang. Bahkan bagaimana kasih sayang kita yang harus dipancarkan? Seperti seorang ibu menyayangi anak tunggalnya. Kalau Anda punya anak tunggal, Anda akan berikan apa yang Anda miliki kepada anak Anda. Sama dengan menyayangi makhluk yang lain. Kalau Anda sudah bisa kasihan kepada yang menderita, Anda bisa simpati kepada yang berbahagia, maka kepada siapapun juga kalau Anda bisa anggap anak Anda dan Anda sayangi dengan luar biasa, Anda limpahi kasih sayang dengan luar biasa, itulah sebetulnya praktek meta. Sehingga Anda tidak rela menyakiti hatinya dengan kata-kata, kasihan anakku sendiri kalau disakiti, aku sendiri kalau ngomong kan tidak mau kasar-kasar supaya anakku tidak sakit hati. Kalau Anda sudah bisa berpikir seperti itu, Anda sudah mulai praktek meta. Jangan kalau misalnya, wah ini ada panen jambu, kok sepet, anakku nanti makan sakit perut, kayak kita tanggani. Wong anaknya sendiri aja tidak mau makan, masa dikasihkan tetangga? Ini bagaimana meta? Meta adalah saya menganggap dia anakku sendiri, walaupun itu tetanggaku, walaupun itu musuhku, itu anggap anakku sendiri yang aku harus beri yang terbaik kepada mereka. Nah, tetapi meta ini sulit prakteknya, karena itu biasanya lalu ada meditasi cinta kasih itu. Meta bawana dengan sering mengucap, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, sabe sata bhavantu sukhitata, sabe sata bhavantu sukhitata. Terus kita ucapkan terus, sehingga nanti di dalam pola pikir kita, beberapa waktu kemudian setelah kita mengucap sabe sata bhavantu sukhitata, kita kepada orang lain, kepada makhluk lain, kita bisa mengucap sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Ketika melihat orang kecelakaan, ngomong apa Bante? Apakah anumodana? Salah. Lalu apa? Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Loh, orang kecelakaan didoakan bahagia Bante. Ya bahagia banyak yang nolong, bahagia ketemu dokter yang baik, bahagia bisa mendapat perawatan yang bagus, bahagia luka-lukanya tidak parah, bahagia dia cepat keluar dari rumah sakit. Loh, meninggal loh Bante, ya bahagia terlahir di alam lain. Bisa. Jadi begitu kecelakaan jebret,
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Saya juga makhluk, semoga saya bahagia. Dia kecelakaan ya saya harus hati-hati biar ya saya tidak sampai kecelakaan, begitu kan begitu. Bukan, oh dia kecelakaan biar bahagia, aku tak ikut sekalian lah ya tidak begitu. Ya, nah dengan sabe sata bawantu sukitata kita bisa enak. Lalu bagaimana ketemu orang meninggal, bantai kan kasihan, keluarganya sampai nangis-nangis. Ada yang menganggap ya ngomonglah sabe sangkara anicca, boleh untuk yang meninggal. Tapi kalau Anda mengucap sabe sata bawantu sukitata, komplit. Yang meninggal adalah makhluk, semoga yang meninggal terlahir di alam bahagia. Keluarganya juga makhluk, semoga keluarganya juga memperoleh kebaikan, kebahagiaan, kekuatan, ketabahan. Nah oleh karena itu kalau malam hari ini kita pelimpahan jasa di Cetia Meta, cocok sekali. Karena memang inilah kesempatan kita praktek sabe sata bawantu sukitata. Kenapa? Karena mungkin kemanapun lahir almarhum dan almarhumah, almarhumah Ibu Tan Kuan Bi maupun almarhum Bapak Po Heng Seng, kemana saja beliau lahir, semoga beliau berbahagia. Demikian pula keluarga yang ditinggalkan, dimanapun berada, semoga keluarga yang ditinggalkan memperoleh kebahagiaan. Bahkan kita semua yang hadir, yang mungkin bukan keluarganya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan mengucap semoga semua makhluk hidup berbahagia, kita juga bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, inilah praktek meta. Karena itu pancinglah meta itu dengan kata-kata. Sabe sata bawantu sukitata, jangan pernah lupa pagi 15 menit, malam 15 menit, ucapkan kata itu sesering mungkin. Mungkin di perjalanan pun Anda mengucap sabe sata bawantu sukitata, itu sangat baik. Sehingga kalau nanti kaget ya sabe sata bawantu sukitata, deg-degan ya sabe sata bawantu sukitata. Kalau itu sampai manjing, sampai apa itu, masuk meresep ke dalam pikiran Anda, mimpi demit pun Anda bisa sabe sata bawantu sukitata, mimpi melihat orang menderita sabe sata bawantu sukitata, apa saja selama mimpi Anda bisa keluar kata-kata sabe sata bawantu sukitata, maka kata itu sudah mancing. Nah, tetapi meta, karuna, mudita masih punya satu lagi keluarga, yaitu UPK. UPK ini keseimbangan batin. Tapi bukan berarti lihat kecelakaan UPK seimbang batinnya, tenang, tidak usah ditolong, perhatikan baik-baik, kecil-kecilnya kayak apa, darahnya bercucuran kayak apa, UPK, tidak pingsan, tidak tolong. Itu umat Buddha jadi batu. Bukan itu. Lihat anak sendiri punya pacar yang cantik dan ganteng, UPK. Lihat tetangga, UPK. Tokonya sendiri sepi, UPK. Toko tetangga laris, UPK. Akhirnya lama-lama hidupnya menderita. Bukan itu yang dimaksudkan keseimbangan batin. Kalau keseimbangan batin itu menyamakan dirinya dengan batu yang tidak berperasaan, keliru. Keliru sekali. Nah, keseimbangan batin ini bagaimana? Melihat orang kecelakaan, kalau kita kuat, tolong, bantu, ya, semampu yang kita bisa. Tetapi batinnya tetap tenang. Tidak, waduh gimana ya, gupuh gitu loh. Tidak gupuhan. Ya, melihat anak sakit, waduh anakku sakit bagaimana ini, walah malah masuk keluar, nggak karu-karuan. Pergi ke dokter, anakku sakit, lah mana? Wih, di rumah loh, kleru, kan mestinya kan digendong. Lah ini gupuhan. UPK itu kita tetap melakukan sesuatu, kita tetap berjuang, mungkin membantu, menolong seseorang.
praktek mudita, praktek karuna, tetapi batinnya tenang. Kan kadang ada kita menolong orang sakit, berhari-hari kepikiran, sakno ya yang sakit ya, kasihan ya. Terus mikir gitulah. Ini loh, kalau kita sendiri meninggal pada saat kondisi mikiri yang jelek-jelek, pikiran kita tuh ke arah yang buruk. Dan kalau karma buruk kita mendukung, kita bisa lahir di alam menderita untuk waktu yang cukup lama. Nanti sampai karma buruk kita habis, mati, kita baru bisa lahir di alam yang bahagia. Kenapa? Karena pikiran kita tidak UPK. Ya, berapa kali coba Anda tengok ke rumah sakit, Anda masih mikiri di rumah, sakne ya orang itu tadi, kasihan ya. Nah ini yang tidak UPK. UPK adalah kita menyadari, saya sudah melakukan yang terbaik yang saya bisa kerjakan. Kemudian orang itu tadi menderita, berarti saya harus lebih hati-hati. Saya memperbaiki karma saya, sehingga saya tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh dia. Jadi UPK itu melihat penderitaan makhluk lain, kita menarik pelajaran untuk tidak terjadi pada diri kita, tapi kita tetap menolong makhluk lain itu. UPK melihat kelebihan orang lain, makhluk lain, kita tetap mengucapkan anumodana, tapi kita juga belajar bagaimana caranya kok dia bisa mendapatkan kelebihan. Apakah ilmu yang bisa saya pakai, saya tiru, saya contoh, sehingga akhirnya saya pun juga bisa berhasil seperti dia. Kalau kita hanya ya tetangga saya sukses tokonya, anumodana, santai-santai, aku UPK, tokoku sepi, ndak apa-apa, salah. Tetanggaku kok bisa laris, anumodana, aku ikut bahagia. Tapi bagaimana resepnya dia kok bisa laris? Apa sebab? Nah, kita ikuti sehingga kita juga ikut sukses. Nah, dengan demikian saudara, UPK bukan membuat seseorang menjadi batu, tetapi UPK batin tenang, melihat kelebihan orang, dan kita kembangkan untuk kita bisa meniru supaya kelebihan muncul di dalam diri kita. Ketika melihat kelemahan orang, kita bisa hati-hati sehingga kelemahan seseorang tidak terulang pada diri kita. Nah, meta, karuna, mudita, dan UPK, 4 hal inilah yang harus kita kembangkan bersama di dalam Dharma. Seorang umat Buddha bukan hanya mengembangkan meta, tetapi dia harus juga mengembangkan karuna, kasih sayang kepada mereka, belas kasihan kepada yang menderita. Kemudian mengembangkan mudita, ikut berbahagia pada kebahagiaan orang. Dan juga punya keseimbangan batin ketika melihat yang menderita maupun yang bahagia, untuk meniru kebaikannya dan menghindari kejelekannya. 4 hal inilah sebetulnya saudara, praktekkan terus, dan jasa praktek ini, kebajikan ini kita bisa limpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada semua makhluk yang pernah berhubungan karma dengan kita. Kalau sekarang keluarga di sini bisa memperingati ke 32 tahun, ya 32 tahun wafatnya almarhumah Ibu Tan Guan Bi, sebetulnya kita semua juga bisa memperingati jasa para almarhum yang pernah berhubungan karma dengan kita. Karena ibu kita bukan hanya yang sekarang, telah ribuan ibu yang kita lewati, telah tak terhingga ibu yang melahirkan kita, tak terhingga bapak yang mengkondisikan kita lahir. Di dalam Dharma disebutkan, air susu yang diminum oleh kita selama lahir kembali mati, lahir kembali mati, lahir kembali mati, itu air susu yang diminum lebih banyak daripada 7 samudra.
di dunia ini. Anda bisa bayangkan, bayi nyusu itu sebanyak apa coba? Sampai umur sudah cukup 10 liter? Ada enggak ya? Hah? Lebih? Kira-kira berapa ya? Nggak pernah diukur sih ya. Nggak pernah ditaker satu hari berapa liter. Berarti sekian bulan habisnya sekian liter. Berapa kira-kira coba? 20 liter ada? Lupa. Nggak tahu ya. Mungkin nggak pernah ngukur. Ibu-ibu nggak pernah ngukur. Nggak sampai di situ lah. Nggak pernah terpikir sampai ke situ ya. Tapi dikira-kira apa ya nggak bisa. Nah, saudara-saudara, kalau sekarang sebanyak 7 samudra, berarti berapa banyak ibu yang sudah berkorban untuk kita. Karena itu kita juga bisa melimpahkan semua jasa kebaikan ini kepada ibu kita yang sekarang, kepada ibu-ibu kita yang dulu di kelahiran-kelahiran yang lampau, bahkan kepada mereka yang pernah berhubungan karma dengan kita. Semoga mereka bahagia dengan selalu melakukan 4 hal: metta, karuna, mudita, dan UPK sepanjang hari. Lalu kalau malam hari renungkan, semoga dengan kebaikan saya pada hari ini mengembangkan metta, karuna, mudita, dan UPK. Para almarhum dan almarhumah yang pernah berhubungan karma dengan saya akan memperoleh kebaikan, memperoleh kebahagiaan sesuai dengan kondisi karma mereka masing-masing. Pada malam hari ini kita bersama-sama membacakan parita, bermeditasi bersama dengan harapan semoga almarhum dan almarhumah yang kita peringati pada malam hari ini akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karma dia. Karena itu saudara-saudara, sering-seringlah tiap malam mau tidur pelimpahan jasa. Ya, karena yang berhubungan karma dengan kita bukan hanya ibu yang kita kenal saja, bukan hanya kakek yang kita kenal saja, bukan nenek yang kita kenal saja, tetapi sudah tak terhingga. Sehingga kita bisa mengucapkan kepada mereka yang berhubungan karma dengan kita. Semoga dengan kekuatan kebajikan yang kita lakukan pada malam hari ini akan membuahkan kebahagiaan untuk almarhumah Ibu Tan Kuan Bi dan almarhum Bapak Po Hing Sing. Semoga dengan pengertian yang kita peroleh di Cetia Metta ini akan menguatkan keyakinan kita pada Buddha Dharma, praktek Dharma di dalam kehidupan sehari-hari yang akan menumbuhkan kebahagiaan untuk diri kita, untuk lingkungan kita, baik di dalam kehidupan ini maupun di dalam kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata.